Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di mata kuliah Tata Kelola Sumber Daya Alam. Hari ini kita akan membahas tentang pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat sebagai salah satu rejim dalam tata kelola sumber daya alam. Sumber daya alam punya masalah ketika rezim yang ada adalah open access atau akses terbuka. Akses terbuka menyebabkan masalah kerusakan lingkungan, sehingga kita harus mengarah pada yang namanya kontrol akses. Kontrol akses ataupun akses yang terkontrol ini ada berbagai bentuk, baik peran pemerintah, peran masyarakat, peran swasta maupun peran secara kolaboratif. Ada sebuah teori yang menjelaskan bahwa kapan pemerintah berperan, kapan masyarakat berperan, dan kapan pasar berperan, dan kapan kolaboratif itu bisa diciptakan dengan melihat sumbu Y dengan kapasitas pemerintah dan sumbu X modal sosial masyarakat. Ketika kapasitas pemerintah kuat, modal sosial masyarakat itu lemah, saatnya kita berikan kepada pemerintah untuk mengelola. Ketika masyarakat kuat dan pemerintah lemah, saatnya kita berikan kepada masyarakat untuk mengelola. Ketika sama-sama kuat, maka kita gunakan model kolaboratif antar keduanya. Kalau sama-sama lemah, maka saatnya pasar ataupun swasta itu kita berdayakan. Ini adalah salah satu opsi bagaimana kita menentukan, sekali lagi, kapan masyarakat bisa kita berdayakan sebagai salah satu model pengelolaan sumber daya. Pengelolaan sumber daya oleh masyarakat adalah sebuah model pengelolaan sumber daya alam yang menempatkan masyarakat sebagai aktor pengelola. Hal ini sangat penting sekali karena banyak benefit ataupun manfaat yang dihasilkan dari model pengelolaan ini. Model pengelolaan berbasis masyarakat adalah sebuah model yang tentu berorientasi pada keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan ekologi. Hasil berbagai penelitian menunjukkan bahwa model ini bisa meningkatkan dan menjamin akses masyarakat pada sumber daya alam, menjamin adanya mata pencaharian buat masyarakat lokal, serta menjamin adanya sustainability. Karena masyarakat akan merasakan bahwa sumber daya alam akan merupakan masa depannya, sehingga mereka akan berusaha mati-matian menjaganya. Apa yang disebut dengan masyarakat dalam PSM? Masyarakat dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, masyarakat dalam pengertian secara teritorial. Yang kedua adalah masyarakat dalam pengertian secara fungsional. Secara teritorial, masyarakat digolongkan berdasarkan tempat tinggal. Jadi masyarakat yang akan berperan dalam PSM itu adalah masyarakat dalam suatu wilayah tertentu, dalam suatu desa tertentu, dalam suatu dusun tertentu, tanpa melihat latar belakang. Namun demikian, masyarakat dalam konteks fungsional, maka penggolongan masyarakat dilakukan berdasarkan mata pencaharian. Bagaimana ilustrasi tentang perbedaan teritorial dan fungsional? Secara teritorial, masyarakat akan berkumpul di sebuah desa atau di sebuah dusun atau sebuah wilayah administratif tertentu, dan kemudian ketika ada berbagai konsensus yang harus dibuat dalam menyepakati sebuah pengelolaan, maka yang mewakili masyarakat adalah perwakilan dari setiap wilayah, setiap geografis. Tidak peduli apakah itu nelayan, apakah itu pembudidaya ikan, apakah itu petani, dan sebagainya. Hal ini berbeda dengan pendekatan masyarakat secara fungsional. Secara fungsional, maka representasi itu dilakukan berdasarkan latar belakang pekerjaan. Misalnya, dalam sebuah konsensus tentang aturan apa yang akan dibuat dalam pengelolaan sebuah wilayah, katakanlah wilayah pesisir, maka yang mewakili masyarakat berdasarkan latar belakang pekerjaan. Misalnya, perwakilan dari petani, perwakilan dari nelayan, perwakilan dari pembudidaya ikan, perwakilan dari orang-orang yang bergerak dalam bidang wisata bahari misalnya. Memang pendekatan yang paling bagus adalah mengkombinasikan antara teritorial dan fungsional, yaitu ada perwakilan dari wilayah, ada perwakilan dari latar belakang pekerjaan yang memang sangat beragam itu, sehingga representasi dalam konteks membangun konsensus pengelolaan berbasis masyarakat itu benar-benar berjalan dengan baik dan memiliki legitimasi yang baik. Kemudian PSM harus kita kaji apa yang menjadi komponen-komponen ataupun unsur-unsurnya.
Unsur-unsur dalam PSM ada 6. Yang pertama adalah batas wilayah, kedua adalah aturan atau rules, yang ketiga adalah hak, keempat adalah pemegang otoritas, kelima adalah monitoring, dan yang keenam adalah sanksi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang batas wilayah, sebagai salah satu unsur penting dalam PSM. Batas wilayah ini penting bagi pengelolaan sumber daya. Bagi masyarakat, maka batas wilayah ditandai oleh berbagai tanda-tanda fisik. Untuk urusan pengelolaan sumber daya di laut, maka memang ini agak rumit. Kenapa? Karena kita sulit membatasi batas wilayah di air. Namun masyarakat memiliki cara lain. Seperti misalnya masyarakat Aceh, itu adalah batasnya antar muara. Masyarakat Ondoavi di Papua, batasnya adalah pohon atau gunung. Tapi ada juga di Lombok misalnya batasnya apa? Batasnya adalah sejauh mata memandang. Jadi kita ke arah laut, kemudian sampai tidak kelihatan. Nah, disitulah batas wilayah pengelolaan. Itu namanya disebut sebagai batas imajiner. Di Jepang, menggunakan titik ordinat. Karena sebagian nelayan di Jepang sudah relatif modern, sudah menggunakan GPS. Sehingga batas pengelolaan wilayah koperasi A, B, dan C sangat mudah ditentukan karena semua menggunakan titik ordinat. Nah, batas wilayah ini menjadi penting karena tanpa adanya kejelasan batas wilayah, maka seringkali terjadi konflik. Banyak konflik-konflik terjadi dalam pengelolaan sumber daya alam, salah satunya karena apa? Sekali lagi karena ketidakjelasan batas wilayah. Sebenarnya yang contoh paling gampang adalah rumah kita. Kalau rumah kita nggak jelas batasnya, maka sering konflik dengan tetangga ketika ada masalah tanaman pohon, dan lain sebagainya, kebersihan dan sebagainya. Ya, itu paling gampang sekali. Sehingga batas wilayah ini harus dilakukan dan juga ditentukan, dan masyarakat punya cara sendiri yang tadi sudah saya sampaikan. Unsur yang kedua adalah aturan, rules. Aturan itu ada 3 hierarki. Ada yang disebut sebagai operational rules. Yang kedua adalah collective rules. Yang ketiga adalah constitutional rules. Saya tidak akan bahas 2. Yang terakhir, saya akan membahas yang operational level rules. Apa yang dimaksud dengan operational rules? Aturan operasional. Aturan yang mengatur day to day, bagaimana sumber daya itu dimanfaatkan. Sebagai contoh, di sebuah kawasan di daerah timur Indonesia dibuat aturan. Apa aturannya? Dilarang menangkap ikan menggunakan bom. Itu berkaitan dengan bagaimana day to day sumber daya itu dimanfaatkan. Dilarang menggunakan troll, pukat harimau. Dilarang menggunakan potasium. Ya, itu aturan. Ada lagi aturan yang lain, tidak boleh menangkap ikan malam Jumat. Berlaku di Aceh misalnya. Ya. Kemudian kita lihat lagi aturan di tempat lain, misalnya menangkap ikan itu harus menggunakan pancing, tidak boleh menggunakan jaring. Ya. Kemudian menangkap ikan hanya boleh menggunakan bubu. Ya. Jadi saya kira variasi ini sangat banyak sekali dan setiap daerah memiliki aturan masing-masing. Ya. Nah, oleh karena itu kita akan membahas faktor yang ketiga atau unsur yang ketiga adalah hak. Ya. Kalau kita bicara hak, maka biasanya pengelolaan sumber daya masyarakat mengatur hak-hak yang ada di masyarakat itu. Ya. Oleh karena itu kita akan mengacu pada Ostrom. Ostrom membuat berbagai tipe hak. Ada yang namanya access right atau hak akses. Ada yang namanya withdrawal right, hak untuk mengambil sumber daya. Ada yang namanya management right, hak mengelola atau hak membuat aturan main. Ada yang namanya exclusion right, hak untuk mengeksklud, hak untuk mengecualikan, atau hak untuk melarang.
ada lagi adalah alienation right, hak untuk mentransfer hak-hak tadi kepada orang lain. Nah, oleh karena itu, sejumlah hak ini penting dimiliki oleh masyarakat agar masyarakat tahu sampai sejauh mana derajat kepemilikan dia kepada sumber daya itu. Nah, Ostrom itu mencoba untuk membuat tipologi ini menjadi 5 yang kemudian pada akhirnya kita akan sampai pada bagaimana menentukan status sumber daya. Sebenarnya ini sudah dibahas di bab-bab sebelumnya, namun akan saya ulangi lagi bahwa orang yang memiliki akses right, hak melintas saja, seperti lewat sebuah areal perairan hanya menggunakan perahu, hanya melintas tanpa mancing, tanpa buang jaring, tanpa mengambil ikan, maka dia akan disebut sebagai authorized entrant. Kalau dia punya access right, tapi dia juga punya withdrawal right, maka disebut sebagai authorized user. Kalau dia punya access right, withdrawal right, dan punya management right, artinya dia sebagai claimant. Statusnya semakin lama semakin tinggi. Kalau dia itu punya access right, withdrawal right, management right, exclusion right, maka dia akan disebut sebagai proprietor. Dan kalau dia sampai punya alienation right, dari mulai access, withdrawal, management, exclusion, sampai alienation right, maka dia disebut sebagai owner. Oleh karena itu, istilah pemilik atau owner itu sebenarnya apa? Sebenarnya kalau dia memiliki semua hak tadi, sampai hak untuk mengalihkan kepada orang lain. Nah, ini seringkali menjadi masalah ketika nelayan, setelah sebagai contoh, dulunya dia punya status sebagai owner atau sebagai proprietor. Tiba-tiba ada peraturan baru yang membuat nelayan hanya punya hak sampai withdrawal. Artinya dia sampai sebagai authorized user. Dulu masyarakat adat membuat aturan main, tapi tiba-tiba pemerintah melakukan upaya dengan menetapkan sebuah kawasan konservasi yang membuat nelayan aksesnya berkurang. Dulunya dia sebagai owner, lama-lama menjadi authorized user. Nah, disinilah seringkali konflik terjadi karena nelayan merasa statusnya turun dari pemilik menjadi hanya sekedar authorized user. Setelah kita memahami tentang pengertian dan unsur-unsur PSM, mari kita masuk pada tipologi PSM. Apakah seluruh PSM yang ada di Indonesia itu sama? Ternyata berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, banyak keragaman yang dilihat dari asal-usulnya. Yang pertama adalah tipe PSM berbasis pada adat. Contohnya adalah Manee yang ada di Sulawesi Utara, kemudian Sasi Haruku yang ada di Maluku, dan juga ada Papadak, ada Hoholok yang ada di Rote. Adat masih berfungsi dengan baik. Yang kedua adalah PSM berbasis pada revitalisasi adat. Artinya dulu PSM ini sebenarnya sudah ada, kemudian ada periode tertentu di mana PSM itu tidak berfungsi lagi, dan kemudian sekarang dibangkitkan kembali untuk dijadikan instrumen dalam pengelolaan sumber daya. Seperti yang terjadi di Lombok misalnya dengan Sawen, juga dengan Awik-Awik. Yang ketiga adalah PSM non-adat. Ini adalah PSM yang sama sekali baru, yang banyak kita temukan di daerah perlindungan laut
di berbagai kawasan konservasi. Umumnya diinisiasi oleh pemerintah dan juga oleh LSM. Tugasnya apa? Tugasnya adalah dalam rangka untuk mengefektifkan aturan-aturan berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi. Ada tipologi lain selain berdasarkan asal-usul, yaitu tipologi berdasarkan orientasi. Orientasi ini kami juga buat berdasarkan orientasi ekologi sosial dan orientasi pasar. Ada PSM yang memiliki orientasi ekologi sosial yang kuat dan pasar yang kuat, yang saya sebut sebagai hybrid tinggi, seperti yang ada di Desa Adaud dan desa pesisir lainnya di Pulau Salaru, dan kita lihat juga awik-awik di Lombok, khususnya di Gili Trawangan. Ini memiliki orientasi sosial ekologi yang kuat untuk menjaga sustainability sekaligus untuk bisa berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat karena berkembangnya wisata bahari di arah sana. Ada juga PSM yang orientasi sosial ekologinya itu lemah tapi pasarnya kuat, seperti yang terjadi di Nolot di daerah Maluku juga, di mana diterapkan model lelang. Hasil sasi kemudian dimanfaatkan dengan mengundang para investor dari luar desa, dan kemudian siapa yang akan menang ditentukan oleh lelang itu. Bagaimana dengan masyarakat setempat? Masyarakat setempat pada awalnya memang tidak dilibatkan dalam proses lelang itu, sehingga masyarakat tidak bisa menikmati nilai ekonomi dari hasil sasi. Namun demikian sekarang sudah mulai ada pergeseran bahwa masyarakat boleh ikut lelang. Namun demikian dengan adanya proses lelang itu semakin menunjukkan bahwa ternyata proses yang mengedepankan aspek market dan aspek pasar lebih mengemuka daripada aspek ekologi maupun aspek sosial. Ada juga tipe ekologi sosial yang kuat tapi pasarnya lemah, yang saya sebut sebagai konservatif. Dan ini kalau kita lihat banyak contoh seperti di daerah Haruku ya, yang ada di Ambon, di Maluku, di mana mereka belum berpikir tentang aspek market. Yang penting adalah stabilitas sosial dan stabilitas ekologis. Ini juga bisa kita temukan di EH Laut dan juga Manee di Sulawesi Utara. Nah, yang terakhir adalah kategorinya adalah yang memiliki orientasi pasar yang lemah dan ekologi sosial yang lemah juga. Saya sebut sebagai status quo. Kalau status quo artinya apa? Artinya benar-benar PSM ini sudah tidak berfungsi kembali. Contohnya apa? Sasi di Rohomoni, tetangganya Haruku. Ini adalah sebuah bentuk PSM yang memang fungsi yang dulunya adalah untuk mengelola sumber daya, sekarang sudah tidak berjalan lagi dan memang sudah ditemukan di berbagai tempat, antara lain di juga Seke di Pulau Kawio dan juga di Kawalu di daerah timur Indonesia. Di bagian akhir ini, saya akan coba untuk menjelaskan apa yang menjadi faktor-faktor yang menentukan kekuatan PSM ini. Yang pertama adalah faktor eksternal. Pengakuan pemerintah menjadi hal yang sangat penting sekali. Karena tanpa ada pengakuan pemerintah, maka posisi PSM bisa rentan. Seperti yang terjadi pada beberapa periode pada tahun 70 sampai tahun 90-an. Yang kedua adalah kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Apa yang dilakukan di wilayah pesisir misalnya melalui Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 1 2014, jelas di situ adanya pengakuan terhadap bagaimana masyarakat dan juga masyarakat adat untuk mengelola sumber daya. Yang ketiga adalah dari aspek globalisasi dan market. Mau tidak mau sekarang penetrasi market luar biasa ke berbagai pelosok penjuru, yang ini bisa menjadi tantangan bagi eksistensi PSM. Adapun faktor internal yang juga menjadi faktor penentu adalah sejarah. Apakah masyarakat memiliki sejarah atau tidak? Masyarakat yang punya sejarah masa lalu memang punya potensi untuk dibangkitkan kembali, dan ikatan historis ini bisa membantu untuk memperkuat PSM. Yang kedua adalah aspek homogenitas dan kompleksitas ekonomi. Semakin masyarakat memiliki latar belakang ekonomi yang kompleks, maka tentu proses konsensus building akan semakin rumit, akan semakin sulit. Semakin homogen masyarakat akan semakin mudah. Dan yang ketiga dan terakhir adalah soal kepemimpinan.
leadership menjadi faktor. Di mana-mana PSM sangat tergantung pada leader, pada pemimpin yang terus melakukan proses implementasi dari PSM di lapangan secara optimal. Banyak masalah di berbagai daerah karena adanya krisis leadership ini. Demikianlah kuliah pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat sebagai salah satu bentuk rezim tata kelola sumber daya alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.